lagi jalan-jalan ke Curug Pareang, tiba-tiba ada yang menarik banget di sini. Ada penghasil madu tradisional, lebah madu, odeng madu, kelulut madu, Mang Enut. Nah, gimana kalau misalnya kita telusurin ada cerita menarik apa dan kira-kira ada edukasi apa nih tentang permadu-maduan dan juga peternakan madu tuh kira-kira seperti apa sih? Yuk ikutin keseruannya, langsung aja kita ketemu sama yang punyanya. Let's go! Halo Bapak, Assalamualaikum. Bapak, kita kenalan dulu Bapak, namanya siapa? Pak Abidin. Bapak Abidin. Ini tinggal di daerah mana berarti Pak ini? RRT nama lembur situ. Kampung nama Curug Pareang. Curug Pareang, ya. Ini juga Bapak rumahnya ini akses menuju Curug Pareang ya Pak ya. Berarti masih satu dusun dengan daerah Curug Pareang. Kemari Pak, kita intip-intip. Nah, ini salah satunya ya Pak ya. Ini ada berapa kotak kurang lebih Pak? Semuanya 1.700 peti. Ada 1.700 peti. Iya. Nih, berarti sampai belakang sana. Bebs, kalau misalnya teman-teman bisa ngelihat ya, sampai ke belakang, bahkan ke rumah juga ada ya Pak ya? Ada 1.700 peti. Itu panennya gimana sistemnya Pak kalau lebah ini? Pakai bunga. Kalau sekarang bunga nomor bagusnya ya 1 bulan bisa dipanen per kotak itu. Per kotak bisa dipanen. Kalau musim hujan mah 3 bulan baru panen. Banyak Bebs. Nih. Semuanya di sini isinya lebah. Itu menarik banget Pak. Kebanyakan ke sini konsumen datang. Konsumen datang ke sini? Iya. Oh, berarti udah kesohor nih Pak. Iya. Gitu Bebs ya. Lumayan juga tapi ya Pak ya. Kan ini mah dari MUI-nya udah ada surat izinnya gitu dari Perhutani. Udah komplit, SK-nya ada, sertifikatnya ada. Legalitasnya udah jelas ya Pak ya, nggak asal tiba-tiba bisnis terus ngelola jual enggak gitu ya. Jadi legalitasnya pun udah ada Bebs gitu. Terus mungkin kita mau intip-intip Pak ke belakang yuk, ngeliat yuk, boleh ya? Yuk Bebs, kita intip yuk ke belakang yuk. Lewat mana Pak? Lewat sini. Banyak banget ternyata, bener Bebs nih. Bisa dilihat ya, sekeliling di sini penuh dengan madu Pak. Luar biasa. Itu sampai bawah juga ada Pak. Wah, luar dalam ini mah Bebs. Cengok saya Bebs. Kalian bisa lihat nih semua lahan. Ini semuanya isinya madu. Belum rumah tadi ke sebelah sana juga. Wah, mantap. Tapi kalau lebah itu gini nggak sih Pak? Maksudnya lebah nih, kan dia udah memproduksi madu. Ya. Lebahnya jadi mati, dibuang atau gimana Pak? Ya, yang mati jarang, paling didonorkan. Udah banyak inungnya, bisa di 2 kotak. Buat dimakan lagi? Bukan, dipindahkan. Dipindahin, dipisah? Bisa. Oh. Jadi 1 kotak, jadi 2 kotak gitu. Oh gitu, jadi dia maksudnya ketahanan kehidupannya pun si lebah itu lama gitu ya Pak? Kalau nyari ke gunungnya, nyari terus atau enggak? Paling kayak satu minggu satu kali gitu, nggak gitu. Nggak sering Dimana ada waktu buat ke hutannya gitu. Ya, yang mau lihat gimana Pak? Yuk, dilihat yuk. Tuh. Itu nggak kelihatan deh. Ini anaknya madunya ini. Ini anak-anaknya. Ini belum jadi ya Pak? Itu yang jadi ini madunya, masih sedikit. Oh iya. Ini anaknya ini. Ini berapa bulan Pak? Kalau jadi Pak? Ini 1 bulan. 1 bulan. Ya. Baru bisa dipanen. Dipanen. Mantap. Gitu ya Bebs ya, khasiatnya banyak tuh ya. Madu Trigona itu yang madu yang banyak khasiatnya itu ya Pak ya? Untuk yang sakit mata, stroke. Ditetesin apa diminum Pak? Ditetes, diminum. Bisa ya? Mungkin ada lihat perbotolannya Pak? Ada Pak? Ada. Yuk kita lihat yuk Bebs sekalian. Teman-teman yang pengen berwirausaha ini bisa dicontoh ya. Kayak Bapak nih, bisnis lebah dan ternyata bisa bertahan sampai 20 tahun.
hanya mengandalkan modalnya Kagunung, Beb. Rokok jeung kopi. Apa? Rokok jeung kopi mah. Rokok jeung kopi tuh modalnya yang calik di bumi ya Pak ya. Ngantosan berapa lama Pak? Sebulanan ya? Sebulanan udah bisa panen tuh. Hasilnya udah jangan gitu Beb. Soalnya buat teman-teman di rumah juga kalau misalnya ada keluhan sakit mata ya Pak ya. Apalagi Pak? Stroke, lumpuh dan segala macamnya. Kalian juga bisa pengobatan ke Mang Enut ya. Lokasinya itu di Curug Pareang. Pokoknya langsung aja datang ke sini, dicari aja Mang Enut kalau misalnya teman-teman sakit mata atau mungkin matanya minus ya Pak ya. Gitu. Minus udah nggak bisa ngebaca lagi gitu. Kalian bisa pengobatan ke sini, langsung datang aja ke Curug Pareang Sukabumi. Bapak terima kasih banyak sekali lagi ya. Sampai ketemu lagi. Sukses selalu, sehat selalu. Ya Bebs. See you. Bye bye. Tumblang. Enggak, tenang, gua enggak ganggu, slow. Oke, men. Kalem. Kita mau minum dawegan, guys, nih. Duh, seger kali dawegan. Punya madu ya? Kan barusan Mang Nutnya yang barusan pulang. Ada. Ya, jangan dulu pulang. Mau sholat dulu. Soalnya yang ini kan maksudnya penangkaran lebah, jadi di bawah ini penangkaran lebah nih. Oh, di bawah tuh masih ada Iya. penangkaran lebah. Punya Akang juga? Iya. Tuh, keren kan? Muda, bertalenta. Tuh, udah nikah belum? Belum. Belum, ya nikah yuk, Bang. Oh no. Di bawah katanya ya, ada penangkaran lebah. Iya, yang Kenapa ini. Kang milih penangkaran lebah buat jadi bisnis? Jadi awalnya gini, penangkaran itu emang apa khusus usaha biasa tadinya. Jadi maksudnya hanya diambil madunya aja. Cuman lama kelamaan kan banyak apa kayak mahasiswa yang pengen tahu tentang lebah sama atau ya pengunjung, makanya dibuka aja buat umum. Jadi awalnya emang nggak dibuka ini Buat tertutup. penangkaran lebah itu untuk bisnis pribadi lah. Iya. Itu gimana Kang Endang memulai bisnis lebah pertama kalinya? Jadi awalnya sih lebah itu jadi sejenis teman main ya waktu Jadi- kecil itu. Teman main waktu kecil, berarti umur berapa dulu? Dari dulu pertama yang saya ingat tuh sekitar usia 5 tahunan. Usia 5 tahun, udah main sama lebah. Ya, jadi Terus? awalnya sih emang satu jenis ya waktu usia 5 tahun itu yang dimainkan itu lebah trigona. Saking lama kelamaan kan emang dulu itu madu itu nggak jadi uang ya, istilahnya nggak laku lah. Paling kalau ada juga tetangga gitu hanya dikasih gitu. Sampai kalau nggak salah usia SD ya naik dari tadinya lebah trigona pelihara lagi lebah apis. Pelihara. Ya maksudnya karena ada jenis lain ternyata lebah itu banyak. Ada jenis apis seranae. Jadi dari situ dipelajari juga yang tadinya emang nggak tahu mana itu ratu, hanya kata orang ternyata lebah itu ada ratu, cari aja di situ gitu. Jadi emang istilahnya nggak ada gurunya. Nyari tersendiri ya. Semua lebah itu otodidak dari trigona, apis serana, apis dorsata juga sama. Cuman kalau apis dorsata saya nggak bawa ke sini. Jadi ditaruh di emang cukup jauh dari pemukiman karena satu serangan satu sangkar aja kalau nyerang bisa satu kampung ya. Kalau apis dorsata. Oh, berarti Iya. emang kelas lebah tuh tingkatannya beda-beda Iya. gitu ya. Soalnya kan pernah ngalamin gitu satu keluarga emang udah pernah diserang. Serius sama- Kang? Iya. Dari keluarga Kang Endang? Iya. Bener. Jadi karena ya misalkan kata orang kalau disengat lebah apis dorsata itu harus selalu cair. Jadi kalau mau nanya langsung ke saya gitu ke pengalaman, jadi semua bukan karena belajar ya, tapi karena dari pengalaman. Pengalaman dan Iya. ngerasain sendiri. Ya, ternyata lari ke air itu masih kurang baik gitu. Oh, ternyata nggak ngaruh ya. Jadi ngaruh sih ada, cuman belum 100% gitu. Yang lebih baik itu bikin api aja gitu, bikin asap. Bikin asap baru Iya. kabur. Iya. Oh. Jadi yang saya tahu dipelajari lebah kena asap penglihatannya lah. Ya jadi membuyarkan penglihatannya. Terus pertama kali kepikiran buat jadiin bisnis deh, jadiin penghasilan uang deh. Ya, Itu kapan? itu Umur kalau berapa? nggak salah dulu karena nggak ada waktu pas saya sekolah sampai SMP. Jadi waktu itu kan mau sekolah lagi ke SMA, cuman ada penawaran waktu itu. Jadi katanya kalau pengen nyampe kuliah ya, karena mungkin ya di kampung itu biaya ya. Biaya kurang, sulit, ya. Jadi pas mau sekolah itu mau lanjutin ke sekolah,
katanya emang nanti juga bisa kejar pakai tes. Itu sempat keluar negeri juga saya kerja usia 15 tahun lah, 16 Usia 15 tahun udah coba kerja di luar negeri. ya, ke Taiwan. Jadi terus? hampir semua kerjaan itu pernah dikerjain. Dulu ke Taiwan di kapal ya. Di kapal ya. Cuman yang dirasain itu ternyata kerja di orang walaupun segimana besar gaji tetap aja ditunjuk orang. Bener. Jadi walaupun kecil tapi kalau misalkan ibarat jualan, mau jualan itu termurah gitu, itu udah kayak jadi bos. Makanya dari situ pulang lagi, akan saya itu kan lebah itu jadi ditinggal, dicoba lagi, ditinggal, coba lagi, sampai pulang dari sana baru dipelajari benar-benar si lebah itu yang tadinya hanya sebatas paling dimakan sama teman, sama keluarga gitu. Dari situ diperjualkan si lebah itu. Awalnya sih emang trigona juga nggak laku ya. Awalnya. Ya, madu trigona. Jadi sempat saya istilahnya bohong iya, tapi mungkin bohong juga ada kenyataan. Kayak misalkan tetes mata ya. Dulu kan pernah pengen banyak, sekarang kayak banyak anggota. Ya anggota itu, Pak, gimana saya pengen belajar di perlebahan. Ya udah kamu kesini dulu di tetes mata pakai madu. Buat apa katanya? Jadi penglihatan itu emang lebih jelas. Jadi itu dipraktekin. Misalkan saya kelilipan gitu, ya udah dicoba lagi, ternyata iya makin enak. Jadi lama kelamaan itu semua pelajaran itu dari pengalaman itu. Kayak ibarat kayak bekas operasi, aduh itu bagus buat pengobatan luka. Jadi itu semua itu langsung dipraktekin. Jadi awalnya sih ke keluarga, oh ternyata iya cepat. Berfungsi, terus, bereaksi. Ya, ke teman dicoba lagi gitu. Dari situlah barulah dibikin kayak izin-izin gitu. Kayak perizinannya, ya, legalitasnya. legalitas dari kesehatannya, dari MUI-nya MUI-nya gitu. juga udah ada, halal berarti ya. Iya. Berarti sekarang emang udah produksi madu secara resmi di rumah. Iya. Hanya di rumah aja. Iya. Dari usia berarti kurang lebih 15 tahun, 16 tahunan lah ya. Kalau Masih muda banget. Ya kan, belasan tahun udah mulai bisnis daripada kerja di orang. Oh ternyata udahlah, coba aja yang mainan dulu zaman kecil, diasah lagi, kita pelajarin lagi, kita coba pasarin. Iya. Dan ternyata alhamdulillah berhasilkan dan bisa sampai sekarang, kebukti hasilnya. Ketemu manisnya. Wah luar biasa nih, keren banget ya Bebs ya, ini langka nih yang begini nih. Terus waktu itu mencoba untuk masarin, itu lewat sosial media kah atau sowan ke rumah-rumah apa gimana? Jadi dulu sih emang kayak bukan dijual ya dulu, emang dari awalnya dikasih. Jadi misalkan ada orang lagi diabetes, obat diabetes itu misalkan ini pakai madu mau nggak? Ya udah dikasih. Diminum aja. Ya, iya diminum kalau obat diabetes. Terus. Ya karena orang itu mungkin sembuh, ada peningkatan, ya mungkin jadi beli sekarang itu. Jadi ada harganya gitu, yang tadinya dikasih. Misalkan yang stroke ya, itu yang stroke alhamdulillah saya udah banyak ya yang ngobat ya. Itu lebah trigona. Trigona yang Iya. bagus. Jadi bukan hanya sebatas kata orang cerita gitu, tapi emang ada orang ya lihat sendiri gitu. Awalnya ada temen gitu yang udah kena stroke gitu, udah nggak bisa apa-apa, ternyata diobatin. Awalnya sih hanya praktek gitu ya, jadi nggak dijual, nih minum, sampai sekarang alhamdulillah bisa main bola lagi kayak gitu. Ya. Itu bukan satu atau dua orang gitu, udah banyak ya, dan alhamdulillah udah kebukti juga itu Bebs. Ini dia lahir dari desa, dari kampung kasarnya gitu ya, tapi ternyata dari mainan kecil cuman ke gunung kasarnya gitu nyari lebah, ternyata bisa menghasilkan dan bisa membantu orang banyak juga. Berarti yang datang ke rumah buat pengobatan pun ada, bisa? Kalau pengobatan mata ya, karena kan pengobatan itu ada izinnya juga, BPOM ya. Kenapa nggak diperjualbelikan si alat si madunya? Madu ini? Emang satu, madunya itu lebih benar-benar halus steril. Kedua ya emang dipilih madunya, misalkan dari 10 sangkar itu nggak semua madu bisa dipakai tetes mata itu. Jadi hanya misalnya dari 10 hanya 1 atau 2 sangkar yang bisa dipakai gitu. Udah gitu emang ngambilnya juga tanpa sentuhan tangan. Terus gimana? Jadi pakai alat langsung diambil gitu si madunya itu. Jadi khusus pengobatan mata itu hari Selasa sama Jumat. Oh, Kang Endang sendiri yang buka lah gitu ya? Jadi dari ngambilnya semuanya juga sendiri kalau buat tetes mata gitu. Nggak pakai anggota gitu. Itu biayanya berapa Kang? Kalau biaya pengobatan itu nggak dikasih harga. Oh. Jadi seikhlasnya aja kalau mau ngasih gitu. Kalau enggak juga nggak apa-apa.
luar biasa. Aduh, aku makin meleleh deh deket Kang Endang di sini, masya Allah, luar biasa. Aku doain biar tambah sukses bisnisnya ya Kang ya, biar tambah jaya juga karirnya, tambah banyak juga yang kenal. Iya. Ya udah ntar kita tulis di bawah sini ya Beb, semua sosial medianya dari Kang Endang biar semua juga biar tambah akrab. Mungkin juga ada yang pengen cari tahu nih permaduan atau mungkin main ke Curug ya Kang ya, Curug Pareang, boleh nanti bisa langsung calling-calling aja di sosial medianya Kang Endang. Nah Kang, hatur nuhun, terima kasih banyak perbincangan kita nih hari ini, dikasih informasi juga banyak, bosan-bosan sama Kici ya Kang ya. Apa ini mau minta madu boleh nggak? Boleh. Nggak boleh, dan dia mah boleh-boleh aja. Ya udah Kang, sekali lagi hatur nuhun, sampai ketemu lagi ya Beb, sampai ketemu di next vlog, bye bye.